Halo guys, ketemu dengan gue yang juga amatiran nih dalam obrolan ini. Kita mau bahas soal bola ya guys. Hal ini kita ngomongin soal biasa MU, gak jauh-jauh kita mah. Hari ini kayak ada berita-berita banyak deh guys. Kayaknya yang hari ini aja juga kita ngomongin soal bola itu ada yang ngomongin soal Ten Hag lagi ngedeketin Frenkie de Jong ya, Frenkie de Jong. Jadi beritanya itu Ten Hag terbuka untuk pengejaran kedua Frenkie de Jong di tengah masalah keuangan yang sedang berlangsung di Barcelona. Ten Hag juga akan mendukung kepindahan Jude Bellingham jika dia mau bergabung dengan United. Jadi gua cuma sedikit ngulasin ini ya guys. Jadinya gini, kan Ten Hag ini kan ngejarin Frenkie de Jong udah berapa kali, tapi ditolak mulu. Dalam hal ini ditolak berapa kali ya? Alasannya sih dulu yang gua tahu ya, yang gua tahu itu dia dulu bilangnya MU itu katanya mainnya di Liga UEL, Liga Eropa, nggak main di Liga Champion. Tapi begitu dia sekarang ngadepin MU juga di Liga Eropa, itu dia kalah juga. Jadi sebenarnya ini kalau kata gue sih berhubungan sama Frenkie de Jong yang mungkin sedikit kena karma kali ya dari omongannya ini gitu loh. Dia nggak mau ke MU cuma gara-gara MU main di UEL. Tapi sebenarnya dari main di UEL juga MU juga mainnya kan, dua orang kan pernah lihat kan tayangannya yang waktu ke MU lawan Barcelona, pas lagi di kandang Barca juga lu lihat kan di situ. Itu MU main tuh benar-benar luas banget. Terus kayak gitu juga, bahkan kalau kata gua, kalau nggak ada gol yang mungkin dicetak Rafinha dengan sedikit berbau-bau keberuntungan, Barca itu bakal kalah. Itu udah 1-2 ketinggalan itu. Dari situ aja sebenarnya kita berbicara masalah Frenkie de Jong ini, balik lagi dia sendiri juga berbicara seperti itu. Mungkin sekarang agak menyesal kali ya dia mau berbicara seperti itu, tapi intinya klub yang dia bangga-banggain kalah juga ya, itu intinya. Jadi banyak yang kita dalam hal ini kita mesti belajar dari seorang Frenkie de Jong juga gitu loh. Jadi sebelum ada hal-hal seperti itu, lebih baik ya kita jangan buru-buru menolak hal yang berbau ke depannya. Terus juga ada lagi yang beritanya juga ada lagi yang ini, yang berhubungan sama MU sekarang melangsung. Marcel Sabitzer akan senang jika memutuskan untuk mempermanenkan masa peminjamannya di klub. Dia memiliki hubungan bagus di ruang ganti dengan rekan setim dan Erik ten Hag. United sendiri baru akan mengevaluasi setiap peminjaman saat musim berakhir. Jadi ini Marcel Sabitzer ini baru dipinjam baru berapa lama ya? Belum berapa lama, baru hitungan bulan, tapi udah nyetel gitu. Udah hitungan nyetel sama teman-teman setimnya di MU gitu. Jadi kalau bagi gua sih ini pemain yang gigih ya, pemain yang bisa menyatu dengan apa yang diinginkan sama Ten Hag gitu. Ten Hag maunya apa di ruang ganti itu kan pasti Ten Hag ngomong maunya seperti apa, dan Sabitzer ini bisa mengimplementasikan untuk masuk ke ruang ganti dan juga akhirnya ke lapangan. Kalau kata gua langsung nyetel. Jadi pasangnya sama siapapun, mau sama McTominay bisa, mau sama Fred bisa, apalagi dipasangnya sama Casemiro. Kalau kata gua, kalau dipasangin tas sama Casemiro ke depannya, ini gua rasa ini di tengah yang benar-benar komplit ini di MU ini. Makanya gua sih berharap sih jadi ya Sabitzer dipermanenin gitu. Jangan cuma masa peminjaman doang gitu. Ini bagus nih guys. Mudah-mudahan kedepannya ini MU benar-benar ini permanenin juga gitu untuk masa Sabitzer ini gitu. Terus ada juga dari kita gua dapat The United Plug ya gitu ya. Jadi
Ini dibilang pagi hari setelah pertandingan persahabatan pramusim terakhir kemarin di Perth, Ten Hag mengirim email kepada jurnalis yang mengikuti tim untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah menghadiri tur dan keterlibatan dengan para pemain. Ten Hag ini orang yang rendah hati loh guys. Jadi intinya dia di masa awal kepelatihannya di MU dia merubah semua sistem yang di MU punya ada. Jadi dari mulai dia berani mencadangkan Cristiano Ronaldo dan juga berani mencadangkan Harry Maguire ya. Harry Maguire ini bertahun-tahun dari zamannya oleh itu semua terus dipakai, walaupun bermain kurang bagus pun terus dipakai kayak gitu. Itu kan pas lagi zamannya Ten Hag tuh benar-benar melihat pemain yang mana yang bisa dipakai, yang mana yang lagi nggak perform, yang mana yang lagi underperform, di bawah perform. Ini kalau kata gua pelatih seperti Ten Hag ini gua sih cuma meyakinin semata-mata inian gua ya, yang amatiran ini gitu loh. Gua berpikir kedepannya Ten Hag ini akan bisa seperti Alex Ferguson ya, Sir Alex Ferguson itu loh, yang bisa membawa MU gitu loh kedepannya semakin lebih baik gitu loh. Dan juga kenapa dia bisa begitu, karena gua lihatnya Ten Hag ini bisa menguasai ruang gantinya MU itu dia bisa kuasai. Jadi sesama egonya pemain, semua ego pemain Ten Hag bisa kuasai, karena kan setiap pemain pasti ada ego-egonya masing-masing. Gak mungkin dong setiap pemain itu dari ini egonya sama, nggak mungkin. Pasti mereka punya ego mungkin ingin kelihatan lebih baik, ego mungkin kelihatan ingin mencetak gol lebih banyak, pokoknya ingin tampil lebih baik dah. Tapi intinya di sini Ten Hag itu sebagai pelatih dan memegang peranan penting, dia bisa mengubah ruang ganti itu menjadi kondusif. Nah di sini dulu intinya. Kalau di ruang ganti udah kondusif, mereka tuh bisa ada koneksi antara pemain itu ada koneksi, dan mereka bisa menyalurkan apa yang diinginkan oleh Ten Hag untuk disalurkan ke dalam lapangan. Nah, kalau udah disalurkan ke dalam lapangan, apa yang diinginkan pelatih itu tersampaikan dan juga diperlakukan seperti apa yang Ten Hag sampaikan, permainan itu pasti mengalir. Dan juga kalau kata gua kedepannya ini selama di ruang ganti itu Ten Hag bisa menguasain ini MU ini, kalau gua rasa ya ini klub yang bisa mungkin berada di zona atas terus loh. Ini sih nggak main-main guys, karena ini berhubungan sama MU ini bertahun-tahun di bawah Jose Mourinho, ada sempat naik tapi akhirnya turun lagi ya. Terus dari itu diganti sama Ole, naik akhirnya turun lagi. Terus diganti sama Rangnick walaupun cuma sebentar, tapi Rangnick ini kayaknya tidak dihormati sama pemain ya. Jadi anggapan apa yang dia utarakan mungkin di ruang ganti sama pemain itu nggak pernah diimplementasikan secara maksimal. Jadi ujung-ujungnya ya begitu lagi. Makanya pas lagi kedatangan Ten Hag ini, wah ini sih luar biasa guys. Ini Ten Hag ini benar-benar pelatih yang tegas ya. Jadi dia kalau memang andai kata siapapun pemain di ruang ganti atau siapapun pemain di lapangannya tidak mengikuti instruksinya dia, itu dengan tidak segan-segan dia untuk membangku cadangkan pemain itu. Ini hebatnya pelatih ini. Justru pelatih kayak gini yang kita cari. Kalau pelatih yang mengandalkan kita misalkan lembek, ada pemainnya itu nggak bakalan mau nurut guys. Jadi apa yang dia pelatih ucapin juga percuma, di lapangan gak bakal dilakuin. Jadi mereka juga masing-masing ada ego, masing-masing mau kelihatan lebih baik, masing-masing mau kelihatan paling wow di antara semuanya. Gak bakalan kejadian deh kalau antai kata. Ini kan pemain bola ini kan semua kan pemain kan 11 tim, 11 orang. Gak mungkin dong 11 orang itu karena jago satu orang bisa ngalahin 11 orang, nggak mungkin. Makanya kita kalau kita pemain bola nggak perlu kita ngomongin pemain bintang, 11 orang pun juga udah cukup. 11 orang itu yang sebagai tim ya, bekerja sebagai tim itu bakal bisa mengalahkan pemain-pemain yang hanya mengandalkan skill individu. Karena gini loh, kita sebagai tim 11 kalau kompak
pasti otomatis itu lebih enak untuk ngomongin soal strategi tim atau bagaimana, itu lebih enak ngomongnya gitu guys. Di situ guys, makanya kalau kata gue sih ini MU kedepannya, waduh bener-bener nih. Ini klub yang akan mungkin akan balik ke seperti era Sir Alex Ferguson ya. Itu kan MU kan sangat ditakutin pada zaman itu. Jadi gue ada berita lagi guys dari Manchester United Wolves, dari Christian Eriksen nih. Sebelumnya kami bersaing di 4 ajang, tetapi sekarang 3 setelah kami menjuarai yang satunya. Sekarang masih ada begitu banyak laga di antaranya sebelum final berikutnya. Akan ada persiapan yang lebih lama jika kami dapat sampai di sana. Jadi kan Christian Eriksen ini kan lagi sakit guys, lagi cedera. Cederanya juga mungkin kan kehitungan lama ya. Kalau yang gua dengar bisa 3 bulan ya, 3 bulan mungkin sampai Mei ya kalau nggak salah, Mei ya. Itu dia sampai Mei. Jadi makanya beruntunglah pelatih secerdas Ten Hag ini bisa punya ya apa yang dia inginkan di pemain-pemain itu, dia bisa kayak dia dapat tema Sabitzer segala macam itu kan, itu pas lagi Eriksen cedera, Sabitzer itu masuk walaupun cuma peminjaman tapi ngetel guys sama pemain-pemain di lapangan itu, nyetel, sekarang udah nyetel. Makanya kalau kita ngeliat MU sekarang beda dengan MU yang tahun lalu. Kalau kalian perhatikan ya, itu mereka tuh beda sekali cara mainnya. Kalau dulu itu main tuh hanya sebagai individu. Jadi mereka siapa, misalkan kalau dulu kan masih ada zaman Cristiano Ronaldo tuh. Nah pas lagi ada zaman Cristiano Ronaldo, itu pemain itu hanya tertuju pada Cristiano Ronaldo seorang. Jadi semua apa yang diinstruksikan itu semua menurutnya ke instruksinya ke Cristiano Ronaldo. Tapi kalau sekarang tidak, semuanya orang di MU itu bisa mencetak gol. Kalau dulu MU mengandalkan Cristiano Ronaldo seorang, kalau dia lagi underperform atau performanya lagi menurun, ya kita tahu guys jawabannya. Pasti intinya pasti diacak-acak sama klub-klub lain. Nah kayak sekarang di bawah Ten Hag itu harus murni main 11 pemain. 11 pemain itu harus murni kompak dan juga harus menjalankan apa yang diinginkan oleh pelatih MU sekarang, yaitu Erik Ten Hag. Kalau tidak menjalankan ya itu kejadiannya bakal dicadangkan. Kalau enggak kayak Cristiano Ronaldo kemarin kan, dia ngomong-ngomong di kalau nggak salah di Piers Morgan ya, kalau nggak salah dia ngomong Ten Hag tidak menghormati dia itu kan berarti kan Cristiano Ronaldo kan itu kan dia kan punya ego tinggi banget. Kalau boleh dibilang ya pemain, mungkin kalau dia ngomong ke orang-orang mungkin gini kali ya, nih gue pemain hebat nih, lu nggak ada apa-apanya sama gue, apalagi lu Ten Hag kan baru. Ya anggapan bagi dia mungkin pikirannya cuma satu, Ten Hag baru ngelatih Ajax doang sama Munchen, itu juga Munchen B ya, yang bawah punya, yang youth punya. Jadi dia ngeremehkan itu Erik Ten Hag gitu loh. Misalkan Erik Ten Hag kan pikir gini, gua nggak mau pusing, lu remehin gua, tapi yang pasti kerjaan gua di sini untuk ngebangkitin MU ke zamannya Sir Alex Ferguson. Makanya Cristiano Ronaldo nggak mau ikutin dia, silakan, nggak apa-apa, dia cadangkan. Terus kan lu orang tahu ya, waktu itu dia kalau nggak salah pertandingan lawan Spurs ya, dia pulang tuh sebelum menit-menit terakhir itu dia udah pulang, udah cabut. Kan itu nggak boleh guys, itu kan kasarnya kan pelatihnya aja belum ngituin. Walaupun di bangku cadangan sebelum 90 menit full, sebelum pulang itu kan nggak boleh pulang. Harusnya dia menghormati itu dong, tapi dia tidak pulang. Akhirnya besok aja dia mau main dicadangin semua. Cristiano Ronaldo tuh cadangin sama Erik Ten Hag. Itu pelatih yang good guys. Kalau kata gue sih ini kedepannya, pokoknya MU ini akan jadi klub yang wah, gue sih mikirnya sih gila nih guys, bener. Dia sih gila nih kalau MU ini. Terus nih, gue juga ngomongin soal Wout Weghorst guys. Gue entah kenapa ya, gue sama pemain ini awalnya pas lagi dia datang
gue ngelihatnya kayaknya ini pemain siapa sih, nggak ada nama, nggak ada apa, dan juga dia mainnya di klub-klub yang mungkin klub-klub yang bawah atau klub-klub buram lah, kayak Burnley segala macam. Main di Leipzig gitu, tapi intinya ini nggak begitu terkenal guys. Tapi setelah gua lihat guys, ini pemain bener-bener kalau kata gua dia punya paru-paru kayak punya paru-paru 3 gitu. Lu lihat kalau dia lagi dimainin guys, lu lihat aja. Dia sebenarnya kan posisi aslinya kan penyerang tengah, tapi penyerang tengah bisa dia ada tiba-tiba ada di belakang, ada di tengah. Itu sih pemain bener-bener kalau kata gua sih ini pemain yang mobile ya. Dia bisa kelilingin lapangan berkali-kali gitu. Kalau orang-orang kan stamina kan agak turun gimana, kalau dia enggak. Lu orang lihat deh, kalau lagi MU main kalau ada Wout Weghorst tuh, lu lihat deh, mereka bisa ada di depan, kadang-kadang dia ada di tengah, kadang-kadang ada di belakang, membantu pertahanan, kadang-kadang ada di tengah untuk supply bola, kadang-kadang dia jadi striker tengah juga. Dia sih hebat guys. Dan gua dapat beritanya juga untuk Wout Weghorst ini, dia ngebicarain soal Karius ya, yang kemarin nge-save dia punya bola. Dia bilang gini katanya tentang penyelamatan Karius, masih kurang beruntung dengan itu, dengan gol-golnya. Itu adalah penyelamatan yang bagus, tapi hey, saya telah mencetak banyak gol di masa lalu dan tidak pernah memenangkan trofi satupun. Saya setuju langsung untuk lebih sedikit gol dan lebih banyak trofi. Jadi dia mungkin pikirnya cuma satu, dia semuanya bermain hanya untuk tim, tidak bermain hanya untuk pribadi. Kalau dia bermain untuk pribadi, hanya pikir cetak gol, dia tidak. Dia hanya pikir untuk tim. Gimana tim ini biar bisa ada dia, itu lebih bisa supply-nya jalan, pertahanannya mungkin dia bisa membantu kalau lagi ada, mungkin ada penyerang lagi menyerang MU gitu ya, dan dia juga bisa membantu di belakang untuk menahan bola ataupun defense-nya. Jadi dia pemain yang kok kata gue lumayan lengkap ya, tapi dia nggak terkenal tapi lumayan lengkap. Itu sih guys, tahu gue guys. Oke guys, jadi gini, gue ngomongin soal bola ini bukan gue lebih so tau enggak, tapi gue hanya ingin berbincang dengan kalian untuk soal bola. Gue juga amatiran guys, tapi ini juga ala gue juga gitu, ala gue yang ya bisanya ngomong kayak gini guys. Oke guys, jadi see you in next video. Jadi oke, sampai jumpa video berikutnya. Oke, ciao.